mungkin belum kenal dengan ombudsman gitu ya, karena asing siapa itu ombudsman atau ombudsman begitu Pak ya. Kalau bicara Admindo sebagai dasar pelayan nih, kalau orang nggak punya KTP nggak bisa ngakses layanan gitu. Nah itu ombudsman juga awasi. Jadi contohnya kalau ngurus sesuatu warga Bandung gitu ya, kalau di Dukcapil harusnya mungkin 5 hari gitu ya Pak ya. Tapi ternyata sampai 7 hari, bisa ada dugaan penundaan berlarut gitu. Atau kemudian ada permintaan imbalan, kan layanan di Dukcapil gratis gitu ya. Kemudian ada oknum-oknum nih bilang, oh enggak harus bayar 100.000 gitu ya. Atau harus beli formulir 50.000 kan bahasa kan bermacam-macam gitu Pak. Itu jangan lupa urus seluruh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil warga Bandung langsung Bapak warga Bandung melalui salaman begitu ya, dan juga urus sendiri karena sekarang lebih mudah dan lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi Bandung, saya Tata Mutar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Kita bertemu saat ini dengan Bincang Admin Dukcapil melalui podcast atau yang kita kenal dengan Baceo. Hari ini kita kedatangan tamu Ibu Kartika dari Ombudsman Perwakilan Jawa Barat. Senang sekali kita bisa bertemu dan akan sedikit bincang-bincang dengan Ibu Kartika. Selamat sore Bu. Selamat sore Bapak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Bapak sehat. Iya. Bu Kartika, hari ini mungkin setengah hari Ibu ada di Dukcapil ya dalam rangka kunjungan kerja. Dan tadi telah banyak hal kita berdiskusi. Boleh barangkali Bu dijelaskan terkait kunjungan Ibu sekaligus barangkali terkait dengan tugas-tugas Ombudsman Republik Indonesia. Ya, baik, terima kasih Pak Kadis ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sekalian di Baceo gitu apa namanya Pak? Ya, Baceo. Ya. Yang menikmati program Baceo ini mungkin belum kenal dengan Ombudsman gitu ya. Karena asing siapa itu Ombudsman atau Ombudsman begitu ya Pak ya. Jadi Ombudsman adalah lembaga negara pengawas pelayanan publik. Kami mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, pemerintah, BUMN, BUMD, bahkan kemudian perseorangan atau swasta yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari atau APBD gitu. Nah, Ombudsman ini ada di seluruh provinsi. Kalau yang baru kan sudah ada 4 provinsi baru ya, tapi kita baru di 34 provinsi. Salah satunya kami ada di Provinsi Jawa Barat. Kantor kami di Jalan Kebonwaru Utara nomor 1. Tadi sempat disinggung tugas kewenangan kami adalah melakukan pengawasan. Jadi Ombudsman terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan publik itu kan kompleks ya Pak ya. Kalau bicara Admindo sebagai dasar pelayan nih, kalau orang nggak punya KTP nggak bisa ngakses layanan gitu. Nah itu Ombudsman juga awasi. Nah kalau kita bicara pelayanan publik itu kan dari seorang itu di kandungan gitu ya, dari bayi itu di kandungan sampai seorang itu meninggal. Dan itu juga sebenarnya ada korelasinya dengan Admindo gitu ya. Kalau nanti kelahiran dia butuh akte kelahiran, kalau kematian, bahkan kematian butuh akta kematian gitu kan. Tugas dan fungsi kami melakukan 2 fungsi, yaitu satu adalah fungsi pengawasan secara aktif dan juga fungsi pengawasan secara pasif. Kalau fungsi pengawasan secara pasif itu adalah kami menerima pengaduan dari masyarakat. Jadi masyarakat kalau ada keluhan tentang pelayanan publik gitu ya oleh siapapun yang diselenggarakan oleh pemerintah atau tadi BUMN, atau kemudian swasta perorangan yang memang ada dana sumber APBD atau APBD bisa melaporkan kepada Ombudsman. Nah, selain itu juga kami selain menerima pengaduan, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap aduan yang disampaikan oleh masyarakat.
Itu bentuk pengawasan pasif kami. Nah, ada pengawasan aktif kami. Ada pengawasan aktif. Pengawasan aktif itu yang kami lakukan hari ini nih di Dukcapil. Iya, betul. Jadi kami memastikan bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah, gitu. Salah satunya di pemerintah. Jadi kami datang ke kantor-kantor pemerintah untuk memastikan gitu. Kalau bicara, betul tidak pelayanannya memang berjalan sesuai dengan sistem mekanisme prosedurnya. Betul atau tidak ternyata informasi mengenai tadi informasi publik seperti standar pelayanan, penyampaian contohnya persyaratan disampaikan tidak sih, gitu, atau sarana prasaranya seperti apa. Nah, kami turun hari ini adalah untuk memastikan tadi, termasuk bagaimana pada sisi tidak hanya pada aspek penyampaian layanan dari penyelenggara kepada masyarakat, tapi juga kami ombudsman melihat itu bagaimana kemudian pelayanan itu secara internal dikelola oleh pemerintah. Termasuk juga dalam kegiatan hari ini juga kami melakukan wawancara dengan baik tidak hanya kepada penyelenggara gitu ya, atau pelaksana yang memberikan pelayanan, tapi juga kami ke masyarakat gitu ya. Jadi kami ingin tahu nih perspektif masyarakatnya seperti apa. Nah, itu bentuk pengawasan secara aktif kami. Nah, yang kedua ada tadi sempat disinggung oleh Pak Kepala Dinas gitu ya. Salah satunya adalah kami sebagai pengawas pelayanan publik, kami juga mitra dari pemerintah. Bagaimana kemudian kita ombudsman mendorong gitu ya penyelenggara negara untuk senantiasa melakukan perbaikan terus-menerus gitu. Jadi kita berkolaborasi aspek-aspek apa saja yang perlu dioptimalkan atau hal-hal apa saja yang artinya kan kami menerima aduan dari masyarakat tuh, masyarakat pengennya ekspektasinya seperti ini. Sepertinya harus A, B, C, dan D gitu. Kemudian ombudsman akan melakukan identifikasi, kemudian kami sampaikan ke penyelenggara, Bapak dan Ibu pemerintah, ini loh yang perlu disampaikan, itu perlu diperbaiki karena ternyata ekspektasi masyarakat meningkat. Mbak Kartika luar biasa ya, dan wargi Bandung seperti tadi disampaikan oleh Bu Kartika, betul ya. Jadi melalui ombudsman ini kami di Dukcapil ini sangat terbantu. Jadi ada hal-hal yang di luar sepengetahuan kami, tetapi masyarakat menyampaikan melalui ombudsman, terus kami memang menindaklanjuti dan itu menjadi perbaikan dalam rangka pelayanan publik. Dan banyak masukan-masukan dari ombudsman ini telah dilahirkan ya untuk perbaikan di Dukcapil Kota Bandung ini, Bu Kartika. Misalnya terkait dengan akselerasi layanan. Waktu itu ada masukan untuk dibuatkan drive-thru. Itu dari ombudsman ya, perwakilan Jawa Barat. Alhamdulillah sekarang sudah terwujud. Kemudian juga untuk memudahkan layanan. Karena dalam satu loket ini supaya si petugas itu bisa melayani semua. Jadi keuntungannya tidak terjadi antrian dalam satu loket. Kalau dahulu memang kami membuat dalam satu loket itu di sana ya, Bu Kartika, jadi kelahiran, ada kematian, dan yang lainnya mereka masing-masing loket. Karena ketika tren masyarakat di kelahiran itu numpuknya di kelahiran. Tapi saat ini alhamdulillah itu sudah tersebar, itu kan ya untuk layanan ini. Ini sangat luar biasa memang, dan ini wujud pembinaan yang senantiasa dilakukan, dan kita menjadi mitra yang sangat baik ya. Ombudsman ini artinya masukan-masukannya sangat konstruktif untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mungkin Bu Kartika juga ini sebagai wawasan buat kita ya, terkait dengan seringkali kita ini ada kekurangan, kesalahan. Mungkin kalau di istilah ombudsman ini ada istilah maladministrasi, itu seperti itu. Baik Pak, kan kita bicara maladministrasi adalah satu, mungkin bahasa sederhananya begini, penyimpangan dalam pelayanan publik. Kalau bahasa Sunda agak kompleks ya Pak ya, tapi ini biar semua audiens, semua masyarakat juga bisa mencerna gitu ya. Artinya maladministrasi adalah penyimpangan dalam pelayanan publik. Artinya bagaimana kemudian penyelenggara atau pemberi layanan pemerintah tidak boleh melakukan maladministrasi. Nah, maladministrasi itu bermacam-macam Pak. Contohnya penundaan gelarut. Jadi contohnya kalau ngurus sesuatu wargi Bandung gitu ya, kalau di Dukcapil harusnya
mungkin 5 hari gitu ya Pak ya, tapi ternyata sampai 7 hari bisa ada dugaan benar berlarut gitu. Atau kemudian ada permintaan imbalan, kan layanan di Dukcapil gratis gitu ya. Kemudian ada oknum-oknum nih bilang enggak harus bayar 100.000 gitu ya. Atau harus beli formulir 50.000 kan, saya kan bermacam-macam gitu Pak. Itu dilakukan oleh penyelenggara. Yang ketiga adalah tidak memberikan pelayanan. Tadi seperti contohnya Pak Kari sampaikan, ketika satu loket terpisah-pisah gitu ya, ada satu momen gitu, banyak pemohon di permohonan dafduk gitu ya, itu akan terfokus di situ gitu. Antriannya jadi banyak. Betul, masyarakat merasa bahwa loh kok saya jadi menunggu tidak dilayani. Nah itu jadi kan ada kemudian dugaan tidak memberikan pelayanan gitu. Selain itu soal penyalahgunaan wewenang gitu, atau aspek lainnya ada diskriminatif gitu. Ada konflik kepentingan yang contohnya menjadi sangat kepentingan adalah hal-hal tadi, bagaimana kemudian seseorang karena posisi atau jabatan dia gitu, dia intervensi dan sebagainya, ada konflik kepentingan di situ gitu. Nah itu beberapa sih yang mungkin tanpa disadari oleh kita sebagai pemberi layanan itu dilakukan. Tidak boleh, tidak boleh melakukan maladministrasi. Gitu, Pak. Pemirsa, demikian ya, luar biasa. Dan memang hari ini kita setengah hari full dan banyak ilmu-ilmu tadi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan merupakan ikhtiar kita gitu kan melalui Ombudsman ini dalam rangka terus dan menerus memperbaiki layanan, karena kita layanan itu harus ideal. Artinya ideal ketika sudah bagus kita jangan terlena dan kita harus lebih bagus lagi seperti itu. Mungkin harapan Bu Kartika untuk di Dukcapil seperti apa nih gitu kan? Baik, jadi kalau kita jadi Dukcapil gitu, di Dukcapil itu kan kemudian dia sebagai salah satu mungkin perangkat daerah di Kota Bandung gitu, Bandung, yang menjadi barometer sebenarnya Pak ya, barometer pelayanan publik yang harusnya seperti apa gitu ya, harusnya seperti itu. Nah dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan hari ini, inovasi yang sudah dilakukan kami mengapresiasi, tapi memang kemudian yang harus dipastikan adalah bagaimana kita mempertahankan pelayanan itu. Jadi harapan besar kami adalah satu, pelayanan yang dilakukan di Dukcapil itu selalu senantiasa melakukan perbaikan terus-menerus. Jadi jangan berpuas diri. Jadi ketika kalau kami dapat informasi ada salaman Bapak dan Ibu yang bisa di layanan online gitu ya. Itu yang sudah sangat masif sekali penggunaannya. Nah itu bagaimana kemudian salaman ini kalau asal muasal dari 7 layanan bisa semua layanan, layanan lainnya ditambah setiap periodenya gitu. Itu juga harapan kami ke depannya, bagaimana kemudian wujud atau bagaimana di Dukcapil ini hadir kepada masyarakat gitu. Kami mengapresiasi dengan berbagai langkah-langkah strategis di Dukcapil, tidak hanya kemudian memfokuskan pelayanan di kantor di Dinas Perlindungan Kesehatan Sipil, tapi dengan berbagai layanan-layanan jemput bolanya begitu ya. Ada siapa tadi Pak? Dan Mangudin ya. Ibu sekalian gitu ya. Nah itu sebagai salah satu upaya kemudian membuka grab layanan berbagai lokasi, dan itu juga bisa dicek oleh Bapak dan Ibu. Nah sekali lagi harapannya adalah kedepannya senantiasa dipertahankan. Nah peningkatannya kami kalau Ombudsman tidak langsung ibaratnya langsung ini langsung dari level 1 ke 10, tapi kemudian pelan-pelan tapi ada signifikansinya begitu yang kami ingin dorong. Jadi kalau kemudian ada salaman yang memang sudah menjadi satu layanan online yang ini juga sudah dimanfaatkan oleh kabupaten kota lain, maka bagaimana ini bisa dimasifkan dengan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana inovasi-inovasi yang sudah hadir hari ini berjalan gitu ya, berjalan Bapak, dan mulai kemudian diukur jauh apa efektivitas dari masing-masing. Nah, besar harapan bahwa sekali lagi harapannya ada tadi kehadiran pemerintah untuk masyarakat memang dirasakan gitu. Tidak ada lagi masyarakat mengeluh ngurus di Kota Bandung lama, tapi mereka sudah saya ngurus sendiri, saya happy karena lagi tadi ada layanan drive-thru gitu ya.
Bapak dan Ibu mungkin kalau Bapak dan Ibu ke fast food gitu ya, ke restoran cepat saji gitu ya, itu kan ada tuh 5 menit itu udah bisa dapat makanannya gitu. Sama gitu ya, dengan di Duduk Capil. Nah itu harapannya bisa dimasifkan lagi, kemudian bagaimana lebih tadi mengefektifkan, mengefisienkan pelayanan. Kurang lebihnya itu Pak. Luar biasa ini, tentu saja harapan dan juga penyemangat ya buat kami di jajaran Distrik Capil. Ibu Kartika, untuk terakhir barangkali pesan-pesan Ibu buat wargi Bandung dan masyarakat sehubungan dengan kunjungan Ibu ke Distrik Capil khususnya seperti apa, monggo barangkali disampaikan Bu. Siap, baik wargi Bandung, jangan lupa urus seluruh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil wargi Bandung langsung Bapak wargi Bandung melalui salaman begitu ya, dan juga urus sendiri karena sekarang lebih mudah dan lebih nyaman gitu. Baik, wargi Bandung dan pemirsa Baceo, alhamdulillah hari ini kita bisa bincang-bincang sebuah kehormatan dengan Ibu Kartika dari Ombudsman Perwakilan Jawa Barat. Tadi sudah disampaikan sekilas terkait dengan Ombudsman, dan tentu saja tadi sudah disampaikan juga bagi wargi yang ingin lebih jelas juga kantornya sudah disampaikan ada di Jalan Jakarta, dan karena kita juga mitra saya kira juga bisa berkonsultasi dengan kita. Atur nuhun Ibu Kartika, salam hormat buat pimpinan dan seluruh jajaran Ombudsman Perwakilan Jawa Barat. Mudah-mudahan ini bagian dari ibadah dan ikhtiar kita dalam memperbaiki layanan publik kita yang harus senantiasa lebih baik. Wargi Bandung, akhirnya saya juga mohon maaf dan terkait dengan layanan ini tadi sudah disampaikan, mangga silakan nanti diakses melalui media-media informasi kita, baik itu melalui IG Distrik Capil, kemudian melalui Facebook Distrik Capil, kemudian di Twitter juga, dan saat ini kita meluncurkan Baceo. Dan ini merupakan ikhtiar kita dalam rangka memberikan informasi, sosialisasi, dan edukasi yang pada gilirannya mudah-mudahan terkait dengan pelayanan, khususnya terkait dengan Adminduk ini, bisa semakin mudah dengan akses informasi yang demikian masif dan banyak kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.